Good morning, selamat pagi. Kami dari SMP SMA Al-Ma'hadul Islami dalam rangka kegiatan program B5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dengan tema Merancang Masa Depan yang diikuti oleh siswi-siswi kami kelas 9. Mereka menghadiri kegiatan seminar yang mendatangkan narasumber seorang psikolog yang sekaligus beliau ini adalah alumni dari sekolah kami yang mampu memotivasi Anda semua agar lebih baik dalam bersikap maupun bertindak. Oke, sebelum bicara tujuan, sebelum bicara tentang motivasi, saya mau mulai dari siapa aku dulu. Siapa sih saya? Teman-teman tahu nggak? Kenapa sih kita bahas saya dulu? Karena kita nggak akan pernah bahas tujuan kalau nggak ada orang yang perlu jalan, toh? Ya nggak? Kita nggak perlu bicara dorongan kalau yang didorong siapa juga nggak ada, kayak gitu. Sehingga poin penting awal itu kita bicara tentang saya dulu. Karena pemeran utamanya adalah saya. Ketika kita sudah kenal sama diri kita, percayalah, kepercayaan diri itu pasti tumbuh secara otomatis. Ketika kepercayaan dirinya tumbuh, tahu nggak hal paling keren dari itu tuh apa? Kita ngerasa punya hak buat batasan yang jelas. Dalam arti apa? Saya tahu saya harus ngapain aja, ada sikap-sikap yang tidak boleh saya lakukan, dan termasuk ada sikap-sikap yang orang lain itu nggak boleh lakuin ke saya. Ngerti nggak? Kita jadi tahu bahwa saya ini berharga, sehingga saya pun harus melakukan hal-hal yang berharga juga, dan diperlakukan dengan berharga juga. Kalau kita sudah tahu saya siapa, kerennya apa sih selanjutnya? Kita bicara tentang dorongan, ya enggak? Mau kita tahu bahwa saya keren, tapi kalau nggak ada dorongan akan jalan nggak? Enggak. Ya udah kita akan kayak, ya udah kan emang gini, akan begitu jadinya, dan itu nggak oke juga. Sehingga kita perlu punya dorongan atau motivasi. Motivasi itu apa? Dorongan untuk melakukan suatu tindakan. Kalau kita bicara motivasi, setidaknya tuh ada dua sumber, teman-teman, dari eksternal dan internal. Eksternal itu segala sesuatu yang berasal dari luar. Percaya, dorongan dari internal tuh jauh lebih gede dorongannya. Semakin besar dorongannya, semakin jauh juga jarak yang bisa ditempuh, kayak gitu. Semakin sedikit motivasinya, ya udah semakin ya udah jalanin aja. Ketika prosesnya begitu, enak nggak ngejalannya? Enggak, tentu aja kayak gitu. Ketika kita sudah tahu modalnya apa, sudah punya dorongan, akhirnya kita bicara tentang tujuan. Tujuan itu apa sih? Sasaran atau target yang ingin dicapai dalam hidup. Sekarang kita cek, apakah tujuannya memang tepat atau tidak. Yang pertama, tujuannya udah spesifik belum? Ya, udah jelas, udah detail. Enggak sekedar pengen sukses aja, tapi lebih detail daripada itu. Definisi suksesnya tuh apa? Kemudian terukur, kita tahu itu berhasil atau tidak. Dasarnya apa? Landasannya apa? Oh iya, saya pengen sukses. Ukurannya apa? Ya sukses aja, nggak jelas. Sehingga kita nggak tahu benar-benar garis finishnya di mana. Bisa jadi nanti oh ya udah lulus SMA, udah lulus kuliah, nggak tahu ini udah belum, udah sampai belum, kayak gitu. Sehingga pastikan terukur. Kemudian dapat dicapai enggak? Dalam arti modal yang kita punya itu sesuai enggak sama tujuannya? Kemudian relevan enggak? Silahkan dicek aja. Relevan enggak tujuan yang kita taruh itu? Jangan-jangan terlalu jauh. Dalam arti enggak ada kaitannya sama kehidupan yang hari ini. Kemudian terikat waktu. Jelas kapan batasnya ini harus terwujud. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, penuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar ini modal yang gede banget. Saya umpamakan kayak mobil. Secanggih apapun mobilnya, kalau nggak ada bensinnya bisa jalan nggak? Enggak. Manusia juga begitu, teman-teman. Kalau kita nggak punya energi,
performa kita tuh akan turun pasti. Kemudian yang kedua apa? Mengapresiasi dan memaklumi. Yang harus dimiliki itu adalah apa? Ketika lagi bagus, itu diapresiasi. Ketika turun, mari belajar untuk memaklumi. Dalam arti udah nggak apa-apa, memang bagus enggak gitu, tapi lebih ke arah, oke, hari ini memang nggak bagus performanya, nggak apa-apa. Kalau kemarin bisa, harusnya besok kita bisa naik lagi, kayak gitu. Kemudian mencari dukungan atau support system. Fungsinya support system ini apa sih? Yaitu bantu narik. Jadi kalau nggak ada dorongan, mereka yang narik. Oke, kita praktek tentang rancangan masa depan. Kalau tadi sudah punya tujuan, ayo kita pakai yang metode SMART tadi. Kemudian silahkan tulis siapa sih sebenarnya yang terlibat dalam tujuan ini. Apakah pelakunya cukup saya aja, atau sebenarnya saya butuh bantuan lain. Untuk yang nomor 2, apa buktinya kalau sudah itu mencapai target. Jadi kita buat parameter yang jelas. Jadi kalau itu terwujud, kalau apa, sampai mana. Yang ketiga, apakah sumber dayanya memadai? Bagaimana langkahnya? Nah, di sini nih kita perlu cek tujuan kita sejauh mana. Sumber daya ini apa sih ya tadi? Bicara tentang lingkungan, bicara tentang modal diri. Kelebihan kita tuh memang mengarah ke sana enggak? Kita harus menentukan strategi. Gimana caranya saya bisa mengejar itu. Berarti usahanya perlu digedein lagi. Nah, di poin ketiga ini kita mengukur modalnya kita apa, sesuai atau tidak. Kalau ternyata tidak, kita perlu memperjelas gimana caranya biar bisa terkejar. Kemudian yang keempat, apakah tujuan ini memang dibutuhkan saat ini, relevan memang enggak, kayak gitu. Dan yang terakhir, kapan harus tercapai. Jadi kita tentukan waktu, kapan ini harus terwujud.